Oke, kali ini kita akan membahas tentang what if analysis kembali. Lebih tepatnya kita akan membahas data table what if analysis di Excel. Kegunaannya adalah untuk mencari hasil dari beberapa nilai input secara cepat dan tepat. Bahkan bisa juga untuk membandingkan berbagai data dan untuk mengambil keputusan secara cepat dan tepat. Nah, di sini kita akan membuat dua buah skenario yang menggunakan data table analysis dan yang tidak. Oke, pertama kita akan membuat yang tidak dulu agar menjadi perbandingan. Dua-duanya baik, dua-duanya bisa membuat kita cepat mengambil keputusan, tapi tergantung kebutuhan kalian juga. Oke, di sini kita mengisi dulu secara manual, misalkan Toyota. Oke, lalu berapa hari sewanya? Misalkan kita akan menyewa 1 hari. Untuk harga kita bisa mengisinya menggunakan rumus lookup. Oke, karena tabel yang di atas ini berbentuk horizontal. Oke, sel yang menjadi referensi acuannya itu merek mobil, karena merek mobil itu ada di tabel yang ini dan di tabel yang satunya lagi ini. Oke, kita blok atau kita klik titik koma, lalu kita blok data referensi di tabel acuannya, titik koma, lalu hitung di baris berapa harga mobil per harinya, 2, lalu titik koma, 0, dan enter. Oke, ini adalah 500. Selanjutnya kita bisa mengulangi lagi dengan rumus yang sama untuk mencari harga supir atau harga supir, ya, upah supir. Oke, menggunakan lookup kembali. Oke, kita klik lagi sel acuannya, titik koma, lalu kita blok tabel referensi, kita hitung di baris berapa, ketiga. Oke, di sini 3, lalu titik koma, 0, dan enter. Nah, di sini harga total kita bisa menggunakan rumus dalam kurung hari dikali harga tutup kurung, lalu ditambah dengan supir, upah supir sama dengan. Oke, jadi di sini ada 650.000, di mana 650.000 ini jumlah dari harga mobil per harinya itu 500.000 ditambah 150.000 untuk supir per harinya gitu. Oke, kita ubah dulu ini menjadi, oke, biar ada pembatasnya atau, nah, kalau misalkan kita harus mengetik secara manual misalnya, oke, seperti ini, itu ya cukup sulit atau misalkan ribet juga. Gimana kalau kita buat list aja? Oke, seperti ini. Lalu kita bisa kalau misalkan kita menghitungnya, nah, kalau misalkan kita harus mengetikkan secara manual seperti ini, misalkan Honda, oke, seperti ini mungkin agak ribet juga ya. Bagaimana kalau misalkan kita akan buat ini menjadi list aja? Kita bisa menggunakan validation data validation. Kita ke menu data, lalu ke data validation. Oke, yang ini allow-nya kita pilih list, lalu untuk source-nya ini pilih daftar mobilnya, lalu kita enter dan oke. Ini otomatis akan ada muncul nama merek mobilnya seperti ini. Untuk harinya kita bisa kasih 4 hari, misalkan 4 hari, otomatis akan berubah. Oke, seperti ini. Ini tanpa menggunakan data table what if analysis. Nah, yang ini kita harus
isikan seperti ini sama, tapi ini tabelnya untuk menjadi acuan di sini. Oke, kita bisa menggunakan hal yang sama seperti barusan, ke data validation, allow this. Oke, kita lakukan hal yang sama. Dan ini udah ada untuk harinya, kita bisa isi satu aja untuk harga menggunakan lookup kembali. Oke, data ini kita blok. Ini hampir sama seperti yang barusan ya. Seperti kita sama, kita menggunakan lookup, lalu bisa acuan, tabel referensi, kolom 0 dan enter. Harga total kita bisa menggunakan hal yang sama, buka kurung, hari dikali dengan harga per harinya, tutup kurung, ditambah dengan upah supir sama dengan. Oke. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, perbedaannya kita bisa menggunakan di sini ada tabel daftar rental mobil. Yang menjadi bedanya ini untuk hari-harinya udah kita setting berapa hari, misalkan ada 1 hari, 5 hari, 15 hari, 25 hari, 30 hari. Ini udah ada daftarnya. Kalau misalkan yang ini kita hanya bisa menghitung sesuai keinginan kita ya. Nah, seperti ini. Tidak ada list data daftar harga rental mobilnya. Nah, kalau misalkan di data table analisis ini kita bisa menampilkan dari mereknya dan harganya sesuai hari yang sudah kita inginkan. Oke. Sebelumnya kita isikan dulu nama mereknya, nama mobilnya ya. Oke. Nah, jika tabel ini sudah terisi penuh, maka langkah selanjutnya kita bisa ke tabel yang ini yang akan menggunakan data table what if analysis. Nah, untuk langkah pertama kita harus mengisi dulu harga total. Harga total ini diambil dari harga total tabel sebelumnya yang ini. Lalu enter. Nah, kalau misalkan udah seperti ini, kita bisa memblok selnya seperti ini, lalu ke data dan ke what if analysis, data table. Nah, di sini kita mempunyai row input cell dan column input cell. Untuk row input cell kita bisa mengisikan dengan merek mobil karena merek mobil berbentuk row. Untuk kolom input cell kita bisa mengisikan dengan hari. Oke, yang ini karena hari itu yang berbentuk kolom. Kalau misalkan udah seperti ini, kita bisa mengokehkan atau mengenter ya yang ini. Oke. Nah, otomatis nilainya akan terisi seperti ini. Untuk 1 hari 650.000. Oke, kita lihat di sini untuk Toyota misalkan untuk 1 hari kita bandingkan 650.000. Oke, kita bandingkan lagi di sini 5 hari 2.650.000. Oke, sama seperti ini. Kita untuk mobil BMW kita lihat 5 hari 4.710.000. Oke, 4.710.000. Nah, ini sudah sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, seperti ini. Dan bahkan kalau misalkan untuk harganya misalkan hari ini 500.000, besok bisa naik misalkan 600.000, maka datanya akan berubah. Oke, sesuai tabel yang menjadi acuan atau tabel masternya. Oke, seperti ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.